Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali berjumpa dalam renungan malam Jemaat Rama pada hari ini, Minggu 7 Juni 2020. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan akan firman Tuhan, mari kita kembali memohon kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami di dalam kerajaan sorga, segala pujian dan hormat kami naikkan hanya kepadamu Tuhan. Betapa kami bersyukur atas segala kasih dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami, dalam segala kegiatan dan bahkan pekerjaan yang telah kami lakukan, dan juga secara khusus di hari yang Tuhan kuduskan ini, kami masuk di dalam penghayatan iman tentang kebaikan-kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Malam ini Tuhan, sebelum kami beranjak beristirahat, kami kembali akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan sertai dan tolonglah kami, agar kiranya firman-Mu dapat kami pahami dengan baik, untuk kemudian kami nikmati di dalam sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena sungguh kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Mazmur pasal 29 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat Gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan Gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang senantiasa rindu untuk mengambil saat-saat yang indah seperti ini, malam ini, untuk merenungkan bagaimana kasih dan kebaikan Tuhan senantiasa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dari keseluruhan perikop pembacaan kita Mazmur pasal 29 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 ini,
Kita akan merenungkan malam ini firman Tuhan dalam sebuah tema merasakan penyertaan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sepenggal lirik lagu tersebut adalah sebuah pujian yang menggambarkan tentang sebuah sikap penyembahan umat yang dinyatakan karena umat atau seseorang sedang atau telah merasakan kebesaran dan keajaiban Tuhan dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Mazmur ini menyatakan tentang dua hal. Yang pertama, pemazmur mengajak semua makhluk untuk memuji Tuhan sebagai Raja, karena hanya Allah yang layak menerima segala kemuliaan dan hormat, baik di bumi maupun di sorga. Hal yang kedua adalah kekuatan suara Allah yang begitu dahsyat, mengatasi dan membuat gentar alam semesta dan seluruh isinya. Suaranya mengguntur bagai badai di atas perairan. Ayat yang ketiga, bagai guruh di atas gunung Libanon dan padang gurun. Ayat yang kelima, Mazmur ini merupakan pengakuan umat Israel atas kebesaran Allah dalam sejarah perjalanan bangsa Israel dan kesadaran akan kedahsyatan suara Allah yang membawa berkat bagi mereka. Mereka yakin bahwa Allah akan menyertai mereka. Kesadaran, kerendahan hati, kepekaan, dan kepenuhan berserah kepada Allah akan bermuara pada penyertaannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang diajak untuk menyembah Allah dalam sepanjang hidup kita. Membangun kesadaran dalam setiap penyembahan kita bahwa apakah penyembahan kita sudah betul-betul tertuju hanya kepada Allah, dan apakah kita sudah mengakui kebesaran dan kedahsyatan kuasa Allah yang telah dan memampukan kita. Ingat Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesadaran, kerendahan hati, kepekaan, dan kepenuhan berserah kepada Allah akan membuat kita selalu merasakan penyertaannya di dalam sepanjang kehidupan kita. Mari untuk terus merasakan kasih-Nya dalam hidup kita. Mari untuk terus menikmati penyertaan dan kekuatan yang daripadanya. Dan selalu bersyukur dan bersandar hanya
kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah renungan kita, dan sebelum kita beristirahat, mari kembali kita memohon kekuatan dan penyertaan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Hanya kepadamu lah ya Tuhan kami berserah. Kami sungguh mengakui kebesaran-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau senantiasa menyatakan kasih dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sungguh merasakan di dalam kehidupan kami yang lalu bahwa Tuhan senantiasa berada bersama-sama dengan kami, di dalam kami melalui seluruh segi dan sisi di dalam kehidupan kami. Dan bahwa kami dapat melakukan banyak hal, dan bahkan kami melakukan banyak pekerjaan. Itu semua kami sadari adalah kasih dan penyertaan-Mu yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Dan bahkan hari ini Tuhan, boleh kami jalani, boleh kami lalui, semua itu oleh karena kasih dan penyertaan-Mu. Dan bahkan Tuhan, kami senantiasa berdoa untuk apa yang dialami oleh bangsa dan negara kami saat ini, dan bahkan seluruh makhluk Tuhan di muka bumi ini. Kami masih bergumul terhadap penyebaran virus corona ini Tuhan. Kami tidak putus-putusnya selalu berdoa dan berharap kepadamu. Tuhan tetap menyertai kami, Tuhan tetap memberi kami kekuatan, dan bahkan Tuhan kami senantiasa setia untuk mengikuti himbauan-himbauan agar kami terhindar dari penyebaran virus ini. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, umat Tuhan di mana saja saat ini, yang masih dalam kerinduan akan persekutuan bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang lain. Oleh karena kondisi ini Tuhan, kami tidak dapat mengalami hal-hal demikian. Tetapi kami bersyukur dalam waktu ke depan, kami telah diberi kesempatan untuk kembali berhimpun di rumah-Mu yang kudus. Biarlah segala persiapan-persiapan yang dilakukan oleh majelis gereja dapat dipersiapkan dengan baik untuk kemudian mengajak anggota jemaat-Mu kembali berhimpun di rumah Tuhan yang kudus untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan sepanjang malam ini, ketika kami beristirahat, biar kiranya kami tetap merasakan kasih dan penyertaan-Mu. Sehingga malam ini dapat kami lewati di dalam istirahat kami yang tenang, melepas segala kepenatan dan keletihan kami. Dan kembali kami senantiasa bersyukur kepadamu Tuhan, jikalau esok pagi kami kembali boleh diberi kesempatan untuk menikmati anugerah kehidupan. Kami selalu bersyukur dan berterima kasih hanya kepadamu. Inilah doa permohonan kapan syukur kami Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah renungan malam Jemaat Ramah hari ini, Minggu 7 Juni 2020. Kiranya kita senantiasa menikmati penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin.